Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hidayah itu murni dan mutlak adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, terutama para dai, para mubalik, para penceramah, para ulama, para ustadz, kiai, tuan guru itu hanya penyampai, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nah, adapun urusan hidayah itu adalah mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun kita sudah bercapek-capek, berlelah-lelah menyampaikan dakwah, maka yang bisa kita lakukan adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kita sampaikan kebaikan itu atas izin Allah bisa menerima kebaikan itu. Nah, yang ingin saya reaksi kali ini adalah video yang sudah ditayangkan di TV tentang, Bapak Sujiwo Tejo ya. Bapak ini adalah orang yang sangat baik sebenarnya ya, orang yang sangat baik dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dalam satu hal, yaitu adalah masalah sholat. Beliau mengatakan puasa ya dikerjakan, mungkin haji juga sudah haji beliau ya, terus, zakat, sedekah, ya semuanya dikerjakan kecuali satu katanya, yaitu sholat. Akhirnya Ustadz Dasat Latif memberikan satu pencerahan. Untuk lebih jelasnya mari kita, menonton lagi video berikut ini. Ya. Saya melanjutkan Shirley tadi Oke, sama sedikit. Yohana. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Sholat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan masuk ke next masalahnya, goal. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat. Rakit dan atid. Mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 guda, 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan
Dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak husuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melempar 3 jumroh. Satu tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar, tak, tak, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat, setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Tejo? Udah teryakinkan? Oke. Nah itu ya teman-teman videonya tadi, mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dasat Latif tadi itu, Bapak Sujiwo Tejo mulai hari itu melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya Bapak Tejo ini tidak mengaku sebagai hamba Allah, artinya dia merasa ada dengan sendirinya, ada dengan proses alamiah seperti orang-orang ateis pada umumnya, ya konsekuensinya ya dia tidak perlu melaksanakan ibadah apapun atas nama agama kalau dia tidak bertuhan gitu. Tetapi kalau dia merasa bertuhan, merasa memiliki satu agama, dalam hal ini adalah Islam, maka konsekuensinya adalah kita kan harus patuh kepada Tuhan kita yang kita yakini di dalam agama tersebut. Kalau kita meyakini agama Islam, yang harus kita patuh terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Dan salah satu perintah Allah yang paling inti dan ini adalah menjadi kuncinya surga, seperti disebutkan oleh Ustadz Dasat Latif, ada hadis Nabi yang mengatakan, "Miftahul jannah as-salat." Kunci surga adalah salat. Nah, jadi walaupun kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, kalau kita tidak yakini salat ini adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tidak kita kerjakan, maka nanti amal-amal kebaikan yang lain yang sudah kita kerjakan itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu itu akan berhamburan sia-sia. Mungkin balasannya hanya akan diberikan di dunia saja atas kebaikan lain yang dia lakukan, tetapi di akhirat itu akan sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Bapak Tejo, beliau adalah orang baik dan mudah-mudahan menyempurnakan keislamannya dengan salah satu rukun Islam yang paling utama dan paling inti, yaitu adalah sholat, gitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat." Dalam satu riwayat sholatuhu. Jadi amal ibadah yang paling pertama kali nanti akan dihisap oleh Allah adalah sholatnya seorang hamba. Idza sholahat sholahal amalu kulluh. Kalau sholatnya bagus, maka amalnya yang lain juga bagus. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya rusak, dalam hal ini dia tidak mengerjakan sholat, apalagi menganggap sholat itu, tidak wajib itu, ngapain sholat gitu. Maka ini bisa membuat amal-amal baik yang lain menjadi sia-sia. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita sih sangat berharap ya kepada Bapak Tejo, ayo Bapak ambil air wudhu, rasakan dengan hati, membersihkan bukan hanya lahiriah kita, tetapi juga batiniah kita. Barangkali hati kita tertutupi oleh dosa-dosa, barangkali pikiran kita disemerawutkan oleh syaitan sehingga tidak mau melaksanakan ibadah sholat, maka waktu kita wudhu basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, berdoa kepada Allah, niatkan tulus semata-mata karena Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa Bapak yang sudah berlalu tidak melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, karena Allah memang Maha Pengampun.
Demikian barangkali video yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita orang-orang Islam diberikan keislaman yang sahih, diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah secara maksimal sampai akhirnya nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.